sektor yang paling oke sampai setahun ke depan? Satu aja. Teman-teman anggaplah misalkan hanya dapat 4% lah dari dividen tadi. The rest is bonus. Sebenarnya kalau kita sering komunikasi dengan nasabah, malah kita lebih paham kebutuhan liquidity nasabah. Dan menurut saya itu adalah salah satu kunci kita bisa tetap outperform, terutama di tengah market yang seperti sekarang. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kali ini untuk di Business Forum nanti kita akan ada 3 sesi. Jadi kita coba kupas secara lengkap untuk Bapak Ibu entrepreneur ataupun mungkin yang Bapak Ibu kita yang ingin juga menjadi entrepreneur. Jadi kita bagi jadi 3 sesi. Sesi pertama kita akan bahas dulu how kita kalau kita mau bikin bisnis. Sebenarnya termasuk juga investasi itu kan ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang pasif mungkin kita pilihnya yang stabil-stabil aja lah karena itu kan untuk passive income kita. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang memilih active income. Tadi salah satu narasumber kita Pak Fajar nunjukin portofolionya luar biasa. Berkali-kali lipat dibandingkan dengan result dari fund manager. Nah itu kita bisa kulas ya. Kalau misalkan kita memang ingin actively dapat income, dari sisi investasi di area pasar modal seperti apa. Tapi kembali lagi ya, kalau namanya income aktif pasti sama seperti berbisnis. Ada resiko yang jauh lebih besar. Itu kita bahas di sesi pertama Bapak Ibu. Kemudian di sesi kedua tentunya kita sebagai pemilik bisnis pasti selalu setiap harinya berhadapan dengan resiko. Deal with risk gitu kan. Tapi gimana caranya kita punya aset lindung nilai yang bisa mengcover atas resiko yang kita sudah punya saat kita berbisnis gitu. Nah itu akan kita bahas di sesi kedua. Dan yang terakhir nantinya juga kita akan namanya tadi Terani udah bilang ya kita harus optimal. Ada uang sedikit pun juga kita coba pergunakan. Jadi kalau tadi kita di sesi pertama saya ini adalah membahas mengenai active income, nanti di sesi akhir kita bahas soal passive income. Ada nggak sih uang yang di company kita yang sebetulnya masih bisa kita coba putar, tapi dengan produk-produk yang relatif lebih less risk, jadi kita bisa diversify lah. Dari hanya menempatkan misalnya hanya di sisi giro saja. Tapi sebenarnya seberapa optimal sih bisa profitnya itu nanti kita bahas di sesi ketiga. Oke baik, sesi pertama ini kami akan mulai. Jadi saya akan coba panggil narasumber kita. Yang pertama adalah Mas Koko Rifan Kurniawan, silakan, terima kasih. Jadi beliau adalah Indonesian Value Investor yang Bapak Ibu udah sering kenal. Dan juga kita juga udah sering ya, kami juga udah sering podcast bersama beliau. Kebetulan chemistry-nya cukup oke, karena sama-sama value investing. Dan kebetulan kenapa kita pilih juga di sesi pertama, beliau juga membangun usaha. Tapi usahanya tentu related dengan beliau sebagai investor saham. Nah kemudian pembicara selanjutnya adalah Bapak Dimas Yusuf, CIO dari Sukor Asset Management. Silakan Bapak Dimas. Nah nanti kita akan bahas karena Pak Dimas ini selaku CIO dan juga fund manager yang mengelola dari aset di Sukor Asset Management yang kita tahu bahwa Sukor Asset Management salah satu yang cukup kita lihat aktif di yang reksadana yang ada juga basis saham. Nah ini gimana nih kalau sekarang tuh peluangnya karena sekarang udah banyak yang pilih saham sendiri, atau masih reksadana sama masih oke atau enggak, nanti kita coba bahas. Oke, jadi kita akan mulai di sesi pertama ini, saya mulai dulu dari Ko Rifan ya. Nah kalau misalkan membuat investasi di pasar modal ini, kita katakan terjun langsung, memang kita mau punya, ini ada sebuah bisnis baru. Koko juga mungkin, apa sih dulu kenapa jadi kepikiran, oke saya jadi full time investor aja gitu. Dulu inspirasinya seperti apa dan kenapa gitu mau seperti itu kok? Oke, terima kasih Mbak Putu. Pertama-tama selamat pagi Mbak Putu, Pak Dimas dan juga Smart Investor. Apa kabar semuanya? Baik ya, ini
sesi pagi ini kalau bisa teman-teman jangan lihat handphone karena hari ini ada yang baru IPO ya. Nah, ini jangan-jangan nih lagi pada lihat ke bawah gitu kan, ayo dong beatnya tebel dong supaya besok naik lagi. Ketahuan nih kalau misalkan ada yang sambil lihat gitu ya. Oke, jadi pertama-tama perkenalkan saya Rifan Kurniawan, thank you for inviting Mbak Putu dan tim Bareksa. Jadi menjawab pertanyaan pertama tadi, kalau misalkan nih kenapa sih dulu saya memutuskan untuk menjadi full time investor ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, saya mulai di pasar saham itu sejak tahun 2008 ya. Nah di 2008 itu mungkin teman-teman juga kalau ada yang udah di market juga tahu ya waktu itu saat lagi global financial crisis gitu kan. Nah jadi saya sebenarnya dijebak dalam tanda kutip oleh teman saya gitu kan. Saya dulu kuliah di UI, di Fakultas Ekonomi UI, tapi jurusan saya adalah ekonomi tapi marketing. Nah, tapi meskipun saya marketing, teman-teman saya tuh finance kebanyakan gitu loh. Nah, ini agak aneh ya, anak marketing tapi gaulnya sama anak-anak finance gitu. Nah, jadi saya terjebak di sana. Nah, singkat cerita intinya saya mulai menjadi full time investor itu tahun 2016, Mbak Putu. Kenapa? Karena at the time pertama mungkin kalau ditanya kenapa ada dua hal. Yang pertama itu adalah secara material. Nah kalau secara material waktu itu saya menikah tahun 2015 sebenarnya udah pingin lebih awal Mbak Putu. Tapi waktu itu istri saya bilang jangan dulu karena kita kan baru married ya. Kita belum tahu nih pengeluaran rumah tangga berapa ya kan. Nah jadi saya jalani dulu 1 tahun baru di tahun 2016 ya kan. Ketika kita mencapai amount tertentu ya. Saya bilang nih ya kita punya aset sekian nih ya kan. Kalau misalkan saya nggak dapat cuan di market tapi kita hidup dari dividen ya kita anggap waktu itu adalah 4% ya. Kita bisa dapat dividen sekian nih ya kan. Nah jadi artinya kalau misalkan saya nggak dapat profit di pasar saham tapi saya hanya mengandalkan dividen ya kita masih bisa hidup nyaman lah kasarnya seperti itu Mbak Putu. Nah jadi kalau dari segi material kenapa saya memutuskan menjadi full time investor karena waktu itu udah ada safety net-nya lah seperti itu. Nah yang kedua alasan yang imaterial. Jadi artinya saya kalau ditanya kenapa karena memang saya passionnya di pasar modal Mbak Putu gitu loh. Jadi dengan saya menjadi full time investor itu saya merasa akan lebih punya banyak waktu, akan lebih punya banyak melihat lebih banyak informasi seperti itu. Nah at the same time saya juga bangun sebuah company yang bergerak di bidang edukasi pasar modal dan sekarang juga merambah ke penasihat investasi gitu karena kebetulan saya juga OJK license penasihat investasi juga jadi dua-dua jalan tuh Mbak Putu ya dari sisi active income-nya jalan dari sisi passive income-nya jalan gitu jadi kurang lebih dua itu sih kenapa memutuskan menjadi full time investor seperti itu. Tapi pasti jalannya nggak mulus-mulus aja kan? Nggak setiap tahun untung 50% kan Mas Rifan? Itu gimana tuh selama ini jadi membentuk dan ternyata susahnya seperti ini? Ya betul, jadi memang akan ada tahun-tahun di mana kita akan lebih tough, akan ada tahun-tahun di mana kita akan dapat lebih tinggi gitu kan. Nah jadi kalau saya, misalkan teman-teman pengen jadi full investor ya, tadi anggaplah misalkan 1 tahun gitu ya, teman-teman cuma dapat dividennya aja. Itu buat saya udah hitungan yang paling konservatif, ya kan. Jangan misalkan, oh kita punya aset sekian, tadi baru ngumpul nih di acaranya Bareksa, ya saya akan bisa dapat 50%, ya kan. Ternyata pas teman-teman terjun jadi full time investor, nggak nyampe 50%, yang ada hitungannya bubar gitu loh. Nah jadi kalau saran saya sih teman-teman anggaplah misalkan hanya dapat 4% lah dari dividen tadi, the rest is bonus. Nah jadi kalau saya seperti itu, saya strateginya itu adalah kayak untuk dividennya ini saya pakai buat living cost gitu kan. Nah sisanya itu saya wealth accumulation namanya gitu. Jadi kalau misalkan nih tadi 50%, ya udah 4%-nya adalah buat living cost ya kan, 46%-nya itu adalah saya gulungkan terus. Jadi kayak bubble, jadi kayak bola salju, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Kalau strategi saya seperti itu, Mbak Putu. Oke, sekarang mungkin ke Pak Dimas ya Pak. Jadi kalau sekarang kan ngelihatnya tuh karena kemarin mungkin reksadana saham masih agak, sebetulnya apa sih? Apakah memang sebetulnya betul-betul lagging atau sebetulnya karena mungkin indeks kita meningkatnya bukan karena saham-saham pilihan dari sisi fund manager atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua jadinya
apa sih, apakah memang kita harus invest saham sendiri atau ada di suatu titik ya kita nggak bisa invest saham sendiri, kita harus rely on dari fund manager melalui reksadana saham. Tahu Rek Wallet OVO Nabung? Rek wallet? Wallet? Borong kali ya? Rek Wallet OVO Nabung, rekening bank di e-wallet OVO. Sama-sama OVO, tapi dengan manfaat tabungan digital. Yuk upgrade OVO-mu ke OVO Nabung. Cek aplikasi OVO-mu sekarang. Nah dari kacamata Pak Dimas sendiri gimana Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu, pertama-tama mungkin terima kasih untuk undangannya Mbak Putu, Mbak Rani, dan lokasinya. Jadi saya tadi sempat 9 hole dulu. Mungkin sedikit perkenalan, saya Dimas, Direktur Investasi di Sukor Aset. Jadi mungkin langsung masuk ya ke pertanyaannya, sama izin Pak Rifan, saya dari tadi lihat HP bukan yang IPO baru Pak. Lebih ke hari ini ada lelang SBN Pak. Saya masih manage ada beberapa fund terutama untuk government bond sama corporate bond ya, lebih banyaknya. Tapi yang memang menarik itu sekarang kan terkesannya adalah untuk reksadana saham itu banyak sekali atau dibalik sedikit sekali yang bisa outperform dibandingkan dengan terutama IHSG gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah disebabkan IHSG-nya itu naiknya karena saham-saham yang kita tahu, saya suka bilangnya Pak supaya netral, valuasinya lebih tinggi dibandingkan dengan valuasi sebagian besar saham-saham lainnya yang ada di IHSG. Mudah-mudahan cukup netral ya Pak ya. Tapi kita thankfully beberapa fund reksadana saham kita itu masih cukup outperform bahkan dibandingkan dengan IHSG gitu ya. Contohnya ada Sukor Invest Equity Fund, kita kemarin baru dapat beberapa penghargaan lagi untuk return 10 tahun karena memang kita fokusnya lebih ke jangka panjang Pak. Jadi tadi kalau dengar Pak Rifan ngomong mirip-mirip sama ngobrol fund manager di kantor Pak, karena kita jauh lebih fokus untuk cari value terutama untuk saham-saham yang kita tahu valuasinya udah nggak masuk akal. Kita tetap harus strict gitu ya, exit point kita ada di mana gitu ya, karena kita harus sadar kita manage nggak cuma puluhan miliar, nggak cuma ratusan, bahkan triliunan gitu ya. Jadi istilahnya paling gampang adalah kalau kita tergoda, wah nanti siapa tahu masih bisa naik lagi ya. Kita pastinya jujur lah dengar info sana sini gitu, ini masih bisa naik lagi, tenang ini bandarnya ABC gitu ya. Tapi ya tadi kita tetap harus strict, kita tahu sekali kalau misalnya marketnya udah balik arah, jual triliunan itu nggak mungkin gitu ya, no chance at all lah untuk kondisi market kita sekarang. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi mungkin balik ke pertanyaannya, kira-kira apakah lebih sesuai kalau kita manage sendiri atau enggak? Kalau menurut saya disesuaikan lagi kepada Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Saya paham sekali sekarang semakin banyak ya Pak ya, bahwa memang pekerjaan utamanya itu adalah investor gitu ya. Jadi sehari-hari dari jam 9 sampai jam 4 itu ngeliatin market terus menerus gitu ya. Kalau menurut saya kalau memang Bapak Ibu pekerjaannya seperti itu gitu ya, ada keluangan waktu untuk ngelihat market ngikutin terus menerus, tentunya mungkin bisa sama atau malah mungkin outperform dari beberapa fund manager gitu ya. Tapi di sisi lain menurut kita gitu ya, di Sukor Asset Management kita paham sekali bahwa kebanyakan dari dari nasabah kita itu pekerjaan utamanya bukan investor gitu kan, bukan trader saham, bukan trader obligasi. Jadi daripada istilahnya biasa ngurusin pabrik gitu ya, biasa ngurusin tim di kantor, karyawan di kantor, sekarang jadi fokus bentar ya, saya lagi trading saham gitu kan. Nah, kita meng-cater kebutuhan Bapak Ibu yang istilahnya memang pekerjaan utamanya bukan investor saham. Nah, kita bersyukur Sukor Asset Management sudah dipercayai sekitar secara SID ya, Single Identification Investor itu sekitar 1 juta ya, kurang lebih 1 juta SID. Jadi untuk nasabah retail kita salah satu yang paling retail. Kita juga lumayan sering cukup aktif gitu ya mengkomunikasikan di saat kita tahu lah ya market seperti sekarang. Kita cukup aktif untuk menjawab pertanyaan, diskusi dengan para nasabah, dan mungkin sedikit info menurut saya gitu ya, dan saya coba tekankan ke tim fund manager saya. Sebenarnya kalau kita sering komunikasi dengan nasabah, malah kita lebih paham kebutuhan liquidity nasabah
Dan menurut saya itu adalah salah satu kunci kita bisa tetap outperform, terutama di tengah market yang seperti sekarang. Jadi pilihannya tetap ada di Bapak Ibu, tapi kita di Sukor Asset Management kita sangat paham bahwa tugasnya fund manager itu adalah beat the index on behalf untuk mewakili kebutuhan investasi para Bapak Ibu. Mungkin itu sih, para smart investor. Oke, dan kalau kita lihat memang setahun terakhir ya sejak suku bunga trennya sudah mulai mengalami penurunan dan waktu itu juga kita sudah sampaikan. Ini akan jadi momen yang cukup oke untuk masuk ke sisi exposure, masuk kembali lagi exposure ke area saham. Baik itu directly invest langsung atau menggunakan reksadana. Nah, apalagi sekarang, nah ini mungkin ini banyak ditanya juga oleh dari sisi investor, kan sekarang sudah ada perubahan dari sisi Kementerian Keuangan kita sendiri, dari yang dulunya kebijakannya lebih banyak ke kebijakan stabilisasi, sekarang udah kebijakannya ke pro growth. Nah, apakah ini akan menjadi istilahnya pecah telur lah, karena selama ini kan ya pasar modal kita untuk yang beberapa saham, katakanlah contohnya seperti Astra dan lain-lain, itu cukup puasa nih 10 tahun terakhir gitu ya. Ya, dibandingkan dengan saham-saham lain. Nah, apakah ini akan bisa jadi satu pemicu? Mungkin ini kan jadi bisa juga ini saham-saham yang pilihannya dari fund manager juga untuk bisa oke, mulai tahun ini kayaknya udah mulai stepping, kita bisa bilang tren yang seperti kan kalau dulu kan disebutnya trennya reksadana saham pegang jangka panjang naik. Kalau kemarin kan agak terhambat nih ya, kita harus akui itu. Nah, apakah sekarang memang sudah mulai momennya nih dengan adanya tren suku bunga? Terus kayak kebijakan dari pemerintah kita juga sudah mulai ke arah pro growth. Gimana? Mungkin dari Mas Rifan nanti ke Pak Dimas. Oke, terima kasih Mbak Putu. Jadi memang kalau kita lihat kebijakan dari Pak Menkeu yang baru ya Pak, ini memang lebih ke pro growth ya, instead of Bu Sri Mulyani yang lebih ke stability. Nah, jadi di luar hari pertamanya ya, kalau hari pertama kita nggak usah ngomongin lah ya. Nah, kalau hari keduanya ini kan beliau sudah langsung memberikan gebrakan. Pertama, kalau teman-teman mengikuti, yaitu Pak Purbaya menarik 200 triliun ya dari Bank Indonesia ke perbankan ya, ke Bank Himbara seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah ini pro growth, jelas ya. Jadi kalau kita lihat memang arahnya adalah likuiditas yang terlalu tebal di Bank Indonesia ini kemudian ditarik ya ke Bank Himbara, tujuannya adalah supaya bisa disalurkan kepada dalam bentuk kredit ya kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah terserap atau tidak. Nah, ini yang masih jadi the big question mark. Nah, kalau saya pribadi ngelihat sebenarnya di tahun 2025 ini kenapa pertumbuhan kredit itu melambat, bukan karena likuiditasnya tidak ada di perbankan, melainkan karena memang demand-nya masih lemah gitu. Ya, kita harus akui lah, instead of pertumbuhan ekonomi 5,12%, tapi di growth atau di drive oleh government spending ya, tapi dari sisi real bisnisnya cukup tough gitu loh. Saya ngobrol dengan beberapa teman-teman pengusaha juga, ya mereka akui bahwa 2025 ini tough gitu kan. Nah, jadi terus teman-teman ya tahu ya bahwa banyak pengangguran di mana-mana. Nah, yang mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5,12% itu adalah industri yang padat modal. Nah, sementara yang padat karya, ya ini kita harus akui masih struggling seperti itu. Nah, jadi kan ini sebuah anomali ya, pertumbuhan ekonomi di atas 5% tapi banyak pengangguran. Nah, jadi teman-teman sekarang tahu nih kondisinya seperti apa. Nah, kalau ditanya tadi balik lagi apakah ini akan pro growth, harapannya adalah seperti itu. Nah, cuman siap nggak nih market kita untuk menerima atau mengajukan pinjaman, baik itu dalam bentuk KPR lah, dalam bentuk KKB lah, atau misalkan yang teman-teman pengusaha dalam bentuk KKB lah, ya kan, siap nggak nih gitu loh. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata nanti tidak setinggi itu ya penyerapannya, nah maka ini akan menjadi cost tambahan nih buat perbankan. Ya, kita ambil contoh deh, misalkan kayak BRI, BNI, kemudian Bank Mandiri, masing-masing dapat 55 triliun, ya kan. Kalau misalkan 55 triliun ini tidak bisa disalurkan, ada bunga 4%, jangan lupa, ya kan. Kita pukul rata deh, ya, kita pukul rata 4% dikali 5,5 triliun kurang lebih 2,2 triliun,
Ya meskipun angkanya nggak sesaklek itu karena kan ada giro wajib minimum 9%, ya kan. Tapi anggaplah ada kos tambahan sekitar 2 triliun kalau tidak bisa disalurkan. Nah kalau bisa disalurkan, ya kemarin saya ada bikin simulasinya, contoh misalkan kayak Bank BRI, ya BRI itu bisa tumbuh atau dapat laba tambahan kurang lebih sekitar 2 triliunan. Tahu Rek Wallet OVO nabung? Rek Wallet? Wallet? Borong kali ya? Rek Wallet OVO nabung rekening bank di e-wallet OVO. Sama-sama OVO, tapi dengan manfaat tabungan digital. Yuk upgrade OVO-mu ke OVO nabung. Cek aplikasi OVO-mu sekarang. Ya berarti kalau misalkan kita pakai acuan laba BRI tahun 2024 yang 60 triliun, ya lumayan lah ada tambahan sekitar 3%-an labanya gitu. Ya jadi tapi kalau dari bigger picture-nya ya tujuannya 200 triliun ini adalah untuk menggerakkan ekonomi. Ya kemudian nggak sampai di situ, kemarin kan juga kita dengar ya Pak Menkeu mengatakan bahwa kalau misalkan ada anggaran yang tidak terserap dari sebuah kementerian, saya akan tarik. Ya kan, saya akan tarik kemudian saya putarkan ke tempat lain. Nah ini kan sebenarnya dua mata pisau ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang benar nih ya anggaran yang tidak terserap kemudian ditaruh di di tempat yang sesuai dan lebih bisa diutilisasi, ya maka ekonomi akan berputar lebih cepat. Nah cuma kalau misalkan kita bicaranya adalah, wah bakal ditarik nih, kalau gitu saya habisin aja mendingan. Nah berarti kan itu akan jadi anggaran yang sia-sia gitu loh, ya kan. Nah jadi balik lagi nih, apakah eksekusinya tepat atau tidak gitu loh. Jadi grand plan-nya udah benar, tapi eksekusinya yang kita belum tahu dan kita perlu pantau sama-sama gitu. Jadi kurang lebih kalau dari saya sih seperti itu Mbak Putu. Kalau dari Pak Dimas ini Iya. gimana? Karena mungkin juga kayaknya banyak juga mungkin investor masih punya saham-saham yang dulu jadi primadona kayak Telkom. Nah itu gimana nih nantinya kayak tahun-tahun ini tuh? Ya, mungkin sedikit tambahan color dari sisi flow ya Pak. Kita ngeliat itu sekarang banyak sekali yang lagi siap-siap masuk ke saham kita, ke saham-saham yang tadi ya lebih klasik lah Ya, dibandingkan sama yang semen gitu kan? Iya betul, banyak lah kalau kita sebut gitu ya. Cuma dan memang udah agak lama ya nunggunya ya puasanya. Nah tapi kalau dibandingkan sama saham-saham yang baru ini ada beberapa perbedaan. Misal kemarin kita ada sama beberapa teman-teman MI lain gitu ya, kita ketemu sama Pak Iman di Rutnya Bursa, beliau juga bilang sih memang saham-saham yang baru ini kan sebenarnya kalau kita bandingkan liquidity-nya sama yang zaman dulu kalau kita ngitung free float terutama ya itu kan masih lumayan jauh. Nah tadi kalau kita mau sambungkan sama sekarang flow yang menarik adalah ada lumayan banyak institutional investors yang lagi siap-siap masuk ke ISG kita gitu ya. Nah contoh paling gampang adalah BPJS Ketenagakerjaan. Di sekitar pertengahan April nggak lama setelah Liberation Day, Trump announce ada tariff war gitu ya. Waktu itu ada satu berita yang saya sampai ingat sekali gitu ya headline-nya. BPJS Ketenagakerjaan announce bahwa mereka akan meningkatkan porsi equity mereka dari yang currently sekitar 7-8% waktu announcement waktu itu. Mereka akan naikkan ke 20-25% dalam 2 tahun ke depan gitu ya. Nah kita coba hitung dana kelolaannya BPJS TK itu kan sekitar 700-800 triliun gitu ya. Kita coba hitung dalam 2 tahun itu artinya dia bisa nambah sekitar 60-70 triliun gitu ya. Nah saya ingat waktu itu pertanyaan dari ya banyak lah ya analis kita terus investment committee teman-teman dari MI lain gitu ya. Adalah 60-70 T itu mungkin secara historical cuma bisa nampung foreign outflow sekitar 2-3 bulan gitu kan. Tapi kalau argumen kita waktu itu bukan istilahnya ya 60-70 T cuma nampung foreign outflow sebentar gitu ya. Tapi foreign outflow-nya justru berubah arah. Jadi ISG kita itu kan udah undervalued lumayan lama, setuju nggak Pak ya? gitu ya. Biasanya kalau udah undervalued kita cuma nunggu antara at that time domestic investorsnya masuk gitu ya dari retail lah atau mungkin dari institusional atau foreign investor masuk itu tunggu-tungguan gitu ya cycle-nya nggak berhenti-berhenti Pak ya. Tapi akhirnya at that time ada announcement the biggest institutional investor di Indonesia announce mereka mau naikin equity portion mereka gitu ya. Nah
Kalau ditanya sekarang apakah udah masuk, ya kita kan salah satu tugasnya harus ngumpulin info gitu ya. Memang mereka udah mulai masuk gitu ya, tapi masih pelan-pelan, belum full power lah istilahnya. Memang ada beberapa regulasi juga, undang-undang terkait yang masih ditunggu. Memang kalau kita bisa cek di Prolegnas itu sudah diproses gitu ya, dalam proses pembahasan di DPR. Hintnya adalah ini terkait dengan potensi kerugian negara kalau misalnya ada unrealized loss gitu ya kan. Itu memang undang-undangnya kalau menurut saya cukup tricky gitu ya, cukup tricky. Masa unrealized loss bisa dihitung, misal portfolio naik terus, tapi sempat ada koreksi, di sini bisa dihitung, oh ini ada kerugian negara. Menurut saya memang jujur perlu ada refinement gitu ya. Dan di sisi lain kalau kita kaitkan dengan sekarang ada Pak Yudi sebagai Menteri Keuangan yang baru, memang di sisi growth itu nampaknya kecil resikonya untuk growth GDP kita itu tidak lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi bahasa lebih gampangnya adalah menurut kita chance-nya jauh lebih besar Pak Yudi ini bisa mendorong GDP growth dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya gitu ya. Tapi di sisi lain pendorongan GDP growth ini bukannya tanpa resiko gitu ya. Kita ditanya apakah lebih bullish di saham dibandingkan dengan sebelumnya? Iya gitu ya, kita justru lebih bullish lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan beberapa kebijakan yang ada sekarang, subject to eksekusinya saya setuju sekali dengan Pak Rifan tadi. Kita revise up untuk IHSG target di tahun 2025 dan 2026 gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga revise up untuk yield obligasi di tenor, di tahun 2025 dan 2026 gitu ya. Gak banyak sih, cukup tipis gitu ya. Tapi kita melihat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Pak Yudi ini cenderung akan leveraging gitu ya. Kemungkinan besar pemerintah mungkin akan dianggap lebih pro growth gitu ya. Jadi pasar sahamnya lebih bullish dibandingkan dengan pasar obligasi. Kita tetap melihat yield obligasi atau hubungannya kan terbalik ya dengan harga obligasi. Kecenderungannya akan turun gitu ya, tapi kita coba pelajari dibandingkan dengan banyak negara. Salah satunya yang paling mirip dengan Indonesia itu adalah India. Kita ngelihat kita lagi agak tanda kutip nyontek India gitu ya. Kita lumayan leveraging pertumbuhan, ngejar GDP growth yang lebih tinggi. Kalau dilihat Sensex-nya itu waktu Narendra Modi pertama naik di tahun 2014, ya sampai sebelum COVID ya, itu Sensex-nya naik nggak berhenti-berhenti memang. Tapi bond marketnya penurunan yieldnya nggak terlalu banyak gitu ya, karena inflasinya juga akan cenderung lebih tinggi gitu ya. Nah equity market lebih suka ini dibandingkan dengan bond market. Jadi kita coba balance, kalau di Sukor Asset Management kita coba balance view kita ini, hasil analisis kita ini. Untungnya ada beberapa produk yang memungkinkan untuk kita bisa balance view market kita yang seperti sekarang. Oke, sebelum kita pancing nih pertanyaan dari forum. Nah, bocorannya sedikit dari Pak Dimas sama Pak Rifan. Dengan adanya growth ini, apakah yang tumbuh adalah saham-saham yang baru, new economy, atau saham-saham klasik? Tapi kita juga tahu saham-saham klasik kayak otomotif, semen, rokok, kompetisinya juga semakin banyak. Ada banyak dari yang luar juga masuk ke dalam. Nah, dengan adanya growth ini, kalau menurut Pak Rifan, mana yang sektor yang mungkin ini juga nggak cuma di area saham ya, ini juga bisa mungkin jadi masukan Bapak Ibu untuk di bisnisnya, peluang ekspansinya akan ke sektor apa gitu Pak? Oke. Pak Dimas dulu, silakan Pak. Thank you Mbak Putu. Jadi tadi saya sampai lupa gongnya. Institutional investors ini yang udah siap-siap masuk, ya termasuk kita juga sih, walaupun masih sedikit tunggu-tungguan, tapi mereka itu secara umum belum bisa masuk ke saham-saham new economy. Agak berat pertimbangannya. Contoh ya paling gampang, saya kan nggak bisa ngomong lah investment committee-nya di BPJSTK misalnya gitu. Tapi ya misal di kita sendiri gitu ya, di investment committee kita pasti di drill down di ini likuiditasnya seperti apa kalau kita mau masuk saham-saham ya mungkin IPO hari ini gitu ya. Kalau misal kita udah untung 50%, jualnya gimana? Jualnya ke siapa? Kita manage mungkin misal alokasinya puluhan miliar atau ratusan miliar gitu kan. Nah, institutional investors yang mau tambahin alokasi, contohnya tadi yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, karena kalau kita lihat
setelah biasanya foreign outflow di saham itu di bulan Januari, Februari, Maret itu sekitar 12 sampai 20 triliun. Setelah ada announcement BPJS TK tadi mau naikin porsi equity mereka, saya ingat outflow-nya itu cuma sekitar 7 sampai 8 T gitu ya per bulan sambil nunggu ada inflow dari domestik sendiri gitu ya. Mereka itu ya alokasi lebih besar untuk nambah porsi saham Indonesia ya di saham-saham yang tadi ya, yang lebih klasik lah kalau menurut kita. Dan kalaupun kita lihat persaingannya sekarang udah lebih ketat gitu ya. Tahu Rek Wallet OVO nabung? Rek wallet. Wallet? Borong kali ya? Rek Wallet OVO nabung rekening bank di e-wallet OVO. Sama-sama OVO, tapi dengan manfaat tabungan digital. Yuk upgrade OVO-mu ke OVO nabung. Cek aplikasi OVO-mu sekarang. Profitability-nya sudah nggak sebesar dulu. Tapi kalau kita lihat secara valuasi sahamnya, terutama secara PE ya, itu sebenarnya dibandingkan dengan kebanyakan dari saham-saham tadi, itu PE-nya masih nggak jauh dari level COVID. Paling cuma baru naik sedikit sekali, mungkin 5-10% di atas COVID. Jadi istilahnya mereka sudah memperbaiki kinerja secara fundamental, tapi valuasinya itu belum keep up, tinggal masih nunggu inflow tadi. Jadi kita lebih bullish di situ gitu ya dibandingkan dengan saham-saham new economy sambil tunggu inflow-nya tadi sih. Mungkin itu dari saya. Oke, itu kacamata tadi Mas. Nah kalau kacamata Korifan gimana nih? Kalau lihatnya juga dari sisi kebijakan apa yang akan diambil Pak Purbaya gitu. Oke, nah jadi kalau saya lihat dari yang sudah dikeluarkan beberapa kebijakan Pak Purbaya ini memang arahnya adalah lebih ke old economy. Satu, tadi yang saya cerita mengenai dana 200 triliun, ya berarti kan itu arahnya lebih ke bank gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara specifically ya bank-bank himbara seperti itu. Meskipun ini buat smart investor memang harus sabar nih, ya kan, karena bukan artinya oh beliau keluarin 200 triliun terus langsung naik signifikan, ya it will not happen gitu kan. Jadi ini lebih ke lebih ke long term lah ya. Jadi kalau saya tetap satu adalah bank seperti itu, dan kebetulan kan beberapa waktu lalu juga Bank Indonesia ataupun juga The Fed mulai menurunkan suku bunga. Jadi narasinya nih dapat nih teman-teman ya, dari moneternya dapat, dari fiskalnya dapat, ya bank juga as we know 1 tahun terakhir udah di outflow habis-habisan lah ya gitu loh. BRI, Bank Mandiri, BNI itu udah di outflow habis-habisan, Bank BCA ikut kena juga Pak. Padahal kalau misalkan jokesnya nih, gua salah apa gitu kan, laba udah bagus ya kan, tapi kenapa masih dijual gitu kan, gitu loh. Nah kalau yang lain kan memang ya agak terhambat ya tahun ini kan, ya wajar lah gitu. Nah jadi kalau saya lihat sih kalau untuk long term ya tetap bank tetap jadi pilihan. Nah kemudian yang kedua, nah ini mungkin lebih ke agak spekulatif ya. Jadi mungkin kalau kita lihat kemarin rokok salah satunya. Nah rokok ini kan kemarin mungkin teman-teman udah dengar ya Pak Purbaya melihat bahwa wah cukai rokok nih di zamannya Ibu SMI kok naik terus ya kan, dan ini menurut beliau adalah tidak fair dan memberatkan ya kan. Nah makanya ada wacana akan di hold atau bahkan mungkin diturunkan gitu kan. Nah makanya kemarin harga saham rokok naik gitu kan. Cuman kalau saya menilai ini masih terlalu dini untuk kita masuk gitu kan ke saham rokok. Why? Kenapa? Karena saya ngelihat bahwa the cost gitu ya, the root cost ya, itu bukan dari cukainya teman-teman ya, tapi melainkan memang dari demand-nya yang lemah gitu loh. Ya, jadi emang satu demand-nya lemah, kedua banyak rokok ilegal ya kan. Kemudian yang ketiga adalah sekarang kalau kita bicara pre-covid, post-covid ya, kesadaran untuk udah jauh lebih tinggi gitu loh. Jadi saya sih masih termasuk tim yang agak menyaksikan ya kalau kedepannya rokok ini akan bullish lagi gitu loh. Karena secara tren ya penjualan rokok nasional itu terus turun gitu. Nah jadi membuat saya it's a bit of speculative kalau misalkan teman-teman masuk ke saham rokok gitu ya. Tapi balik lagi di sini mungkin punya risk appetite-nya masing-masing. Ada yang memang risk agresif nggak apa-apa, saya akan masuk gitu kan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang lebih mencari safe ya mungkin nanti dulu gitu loh. Ya, dan menariknya adalah kemarin saya perhatikan nih Mbak Putu, ya. Begitu harga saham rokok naik, itu malah big player-nya malah jualan barang. Ah ini kan unik gitu loh.
Ya kan, jadi yang masuk berarti kan retail kebanyakan. Nah teman-teman yang udah lama di market mungkin paham maksudnya apa. Ya kan, artinya kan barangnya jadi basah gitu loh. Nah itu kalau yang kedua gitu ya, jadi rokok tapi masih bit spekulatif. Kemudian kalau yang ketiga misalkan kalau saya lihat ya properti ya. Maksudnya ini mungkin agak di luar dari kebijakannya Pak Purbaya, tapi ada kaitannya. Maksudnya gimana? Kayak tadi tuh, dengan Pak Purbaya menarik 200 triliun ya kan, dan kalau kita bicara misalkan Bank BTN gitu ya, Bank BTN kan dapat 25 triliun ya kan. Nah Bank BTN ini kan ya masih jadi salah satu bank dengan top of mind kalau misalkan mau ambil KPR ya kan, dan dengan Bank Indonesia kemarin menurunkan suku bunga, ya maka diharapkan bunga KPR lebih rendah, ya maka ya penyerapannya akan lebih maksimal gitu. Kemarin saya hitung tuh kalau untuk Bank BTN, just in case 25 triliunnya ini terserap, ya growth-nya itu bisa lebih tinggi daripada BRI. Kalau BRI tadi 3% ya, kemudian Bank Mandiri 3%, BTN itu kemarin saya hitung sekitar 6,8% growth-nya. Kalau 25 triliunnya terserap semua, seperti itu ya. Jadi tadi itu properti. Nah terus mungkin di luar itu kalau saya sih masih suka sebenarnya saham-saham komoditas ya teman-teman ya. Tahun ini misalkan kita dapat bagger di emas gitu kan. Emas kan lagi all time high terus ya kan, bahkan udah 300%. Saya punya salah satu saham. Kemudian juga misalkan CPO lagi naik daun. Nah mungkin bisa jadi tahun depan akan shifting lagi ya. Misalkan coal. Ya coal tahun 2024, 2025 ini kan gantian ya, turun. 2022 coal naik, CPO nggak dapat panggung, ya kan. 2025 CPO dapat panggung, ya coal nggak dapat panggung lagi. Ya itu kan selalu seperti itu gantian. Gitu. Tapi kalau saya masih lebih suka ke saham-saham berbasis komoditas. Gitu. Jadi mungkin coal bisa jadi next watch list ya untuk di tahun 2026 nanti gitu. Kalau yang buat 2025 ya ini mungkin masih seputar CPO lah kalau untuk komoditasnya. Oil and gas juga menarik kalau menurut saya. Ya kenapa? Ya karena kalau kita bicara mengenai tatanan geopolitik, ini sebenarnya masih tidak baik-baik saja gitu kan. Kemarin mungkin teman-teman dengar gitu ya berita bahwa Rusia mulai berperang dengan NATO. Terus kemudian China, India ini lagi banyak beli minyak dari Rusia. Nah, Rusia pakai uangnya untuk apa? Ya, untuk memperkuat militer mereka gitu loh. Nah, jadi kita dari sini bisa melihat bahwa ya, mungkin kalau kita bicara war gitu ya, baik itu di Rusia Ukraine yang belum mereda, kemudian juga mungkin di konflik di Timur Tengah, ini sewaktu-waktu bisa meletus lagi gitu. Dan kalau misalkan itu terjadi, ya bukan tidak mungkin harga minyak akan naik lagi gitu loh. Nah jadi minyak juga bisa jadi salah satu salah satu perhatian gitu. Jadi kalau itu sih mungkin kurang lebih ya. Tapi kalau otomotif jujur saya masih agak menyaksikan. Ya kenapa? Karena ya kalau emiten yang melantai di bursa gitu ya. Ya mungkin kalau kita sebut merek misalkan kayak Astra, Imas gitu ya. Mungkin lebih ke Astra. Astra ini masih lebih resisten gitu terhadap electric vehicle, ya kan. Nah ini juga data menarik sebenarnya. Kalau teman-teman lihat secara market share, Astra itu sebenarnya mulai agak tertekan, ya. Yang nyalip siapa? Ya merek-merek Cina lah ya. Kita tahu BYD sekarang market share udah 8%, ya kan. Nah sementara Astra nih market share turun sekitar 4%. Yang kepukul kemarin saya lihat by data itu adalah Daihatsu gitu dari 21% jadi 17% gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah mereka masih akan tetap resisten dengan mobil konvensionalnya atau mereka akan shifting to electric vehicle gitu. Kalau dilihat dari gerak-geriknya sekarang sepertinya masih resisten gitu. Nah jadi saya sih masih termasuk tim yang agak berat deh kayaknya kalau misalkan Asa nih belum bergerak ke arah electric vehicle gitu. Jadi mungkin itu beberapa insight-insightnya sih Mbak Putu. Beberapa pancingan ya. Oke, jadi kita buka pertanyaan dari forum. Mohon maaf untuk sesi ini mungkin kita cuma bisa buka 3. Nanti ada hadiah juga dari Sukor dan juga dari Korifan. Panitia mungkin bisa atau mungkin Pak Dimas deh pilih yang mana Pak? Ini soalnya banyak banget ternyata yang mau bertanya. Saya lihat tadi pertama Bapak
Kok yang di situ? Ya Pak, silakan Pak. Sebentar ya Pak. Kedengaran Pak. Sorry, makasih. Kalau dividen itu kan kita dapatnya setahun sekali, kemungkinan biasanya kan di bulan Mei kan. Artinya gaji sekali itu untuk menghidupi setahun berarti ya gitu ya. Terus yang kedua, yang sekarang saya dengar katanya kan value investing sudah mulai ditinggalkan. Sekarang banyak kan yang lebih bagus katanya saham Konglo itu. Nah kemudian kalau dengar dari Pak Dimas juga kenyataan kalau value investing itu kita sahamnya baru bisa naik nanti kalau ada investor ini ya, yang investor institusi yang masuk ya. Tahu Rek Wallet OVO nabung? Rek wallet. Wallet? Borong kali ya? Rek Wallet OVO nabung rekening bank di e-wallet OVO. Sama-sama OVO, tapi dengan manfaat tabungan digital. Yuk upgrade OVO-mu ke OVO nabung. Cek aplikasi OVO-mu sekarang. Sementara kalau kita lihat kan mereka keluar terus. Jadi masa depannya value investing bagaimana Pak? Terakhir untuk Pak Dimas ya. Kan suku bunga sekarang lagi turun Pak ya. Seandainya kita sekarang sudah pegang obligasi dengan di masa lalu dengan bunga yang lumayan ya. Sebaiknya dipertahankan atau dijual saja Pak. Ya, makasih Pak. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan kedua. Kita coba tampung dulu ya. Oke. Ya. Silakan Kak Rifan mau pilih yang mana? Saya ya. Oke, Pak Porwin lah boleh. Halo Rifan, ya saya mau nanya nih soal sektor banking, apakah bakal manggung di tahun depan? Di saat penurunan BI rate dan the Fed, apakah harus nunggu inflow dulu baru bisa manggung gitu? Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita tampung. Maaf ya Pak Fajar, kita coba yang belakang dulu. Silakan Ibu, silakan Bu. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Saya penasaran dengan saham consumer, khususnya Unilever, gitu. Pergantian Menteri Keuangan, pergerakan saham rokok, tapi yang ini kok adem ayem aja ya. Bagaimana pandangan Pak Rifan dan Bapak dari Sukor? Terima kasih. Ya. Oke, mungkin dijawab Pak Dimas dulu, silakan. Oke, tadi yang ke saya ada ini apa ya, value investing. Mungkin saya kalau boleh minta bantuan materi. Buat ngelihat ke depan Pak, kita coba pelajari ke belakang gitu ya. Jadi kita coba kayaknya, Oke, sorry, boleh. sorry. Silakan. Saya juga ikut turun. Jadi untuk lihat ke belakang gitu, kita coba ini ya, ada satu produk yang di manage sama Sukor, namanya Sukor Invest Anak Pintar. Jujur Pak, dana kelolaannya itu kecil. Dia cuma 150 ya, 160 miliar. Buat saya sih kecil banget Pak. Kita fund paling gede ada sekitar AUM-nya sekitar 8 triliun, 7 sampai 8 triliun. Tapi dia kalau dilihat performance-nya secara historical, dia diluncurkan tahun 2017. Itu jauh banget dibandingkan dengan reksadana lain, dibandingkan kayaknya ada slide satu lagi ya, sorry. Boleh langsung next aja. Kita coba bandingkan sama ya istilahnya terserah lah, IISG, LQ45, Infovesta Balance Fund Index, sama fund kita mungkin yang salah satu yang paling banyak peminatnya, AUM-nya juga cukup besar. Yang money market fund itu memang secara flow udah sangat teruji, kita udah pernah dari AUM ya dari 0, kemudian ke 12 triliun, ke 2 triliun, habis itu ke 10 triliun, terus ke 2 triliun lagi, sekarang AUM-nya udah 7 triliun, memang dia bisa jaga konsistensi. Dan memang mungkin ini yang cukup diminati sama investor Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita coba tuangkan, kebetulan Pak agama kita, filosofi investasi kita juga sama-sama value investing. Kita coba tuangkan yang nggak cuma bisa invest di saham gitu ya. Ada fund kita namanya Sukor Invest Anak Pintar. Sukor Invest Anak Pintar ini mungkin kalau banyak disebutnya di dunia investing itu absolute strategy gitu ya. Jadi yang manage ini kebetulan Pak Jamie, CEO kita, equity fund manager kita juga sama saya di sisi bonds-nya. Nah tadi saya sempat cerita ke Mbak Rani, akhir tahun itu kita suka kaget-kaget, ini sampai tinggi banget ya returnnya gitu ya.
Tapi kalau dibandingkan kenapa dia bisa kalahin lumayan banyak Sukor Invest Equity Fund gitu yang memang untuk long term dia salah satu yang paling tinggi dibandingkan dengan fund kita adalah kalau misalnya Sukor Invest Equity Fund atau reksadana saham secara umum, kalaupun view kita sangat bearish, sangat negatif sama market, kita harus tetap ikut aturan Pak. Minimum 80% harus diinvestasikan di saham gitu ya. Tapi kalau untuk Sukor Invest Anak Pintar, kalau misalnya view-nya Pak Jemi untuk saham itu bearish Pak. Ya udah, Mas tolong belanjain bonds. Kalau misalnya saya masih pede, saya masih optimis untuk bonds gitu ya. Di sisi lain kalau misalnya saya juga bearish Pak buat bonds gitu ya, contohnya mungkin COVID ya 2020, kita dua-duanya bearish, kita pindahin di pasar uang, kita taruh di deposito gitu kan. Makanya mungkin kalau dilihat ini adalah tadi ya, kita tuangkan value investing ini as pure as possible gitu ya. 2020 dia koreksi nggak sedalam yang lain gitu ya. Kemudian waktu rally kita tambahin lagi di saham gitu ya. Makanya mungkin kalau dilihat returnnya jauh sekali dibanding yang lain dari inception dari 2017 sekitar 200% gitu Pak. Nah value investing secara global kalau kita lihat terutama waktu COVID Pak itu trennya terus turun ya. Kalau nggak salah sampai 2021 itu masih terus turun. Tapi yang menarik setelah itu sampai sekarang portionnya itu mulai naik lagi, masih tipis Pak. Jadi kalau ditanya apakah akan terus-menerus turun sampai nol, kalau menurut kita chance-nya cukup minim Pak gitu ya. Tapi di sisi lain contohnya kita juga manage dengan kita keluarkan beberapa, kita manage risk dengan kita keluarkan beberapa reksadana indeks gitu ya. Nanti ke depannya mungkin ada reksadana ETF dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk istilahnya melihat ke depan menurut kita value investing masih sangat mungkin diterapkan. Tapi yang menarik adalah tadi ya, mungkin nasabah investor di Indonesia masih lebih prefer cari stability Pak kalau di reksadana dibandingkan dengan absolute return. Makanya judulnya stability or absolute return. Nah kemudian mungkin yang kedua kita udah bisa duduk lagi Pak. Jadi nggak enak sama Pak Rifan. Mungkin untuk bonds yang lama Pak, menurut saya tergantung tenornya gitu ya. Kalau misalnya tenornya untuk jangka panjang, as in 15 tahun ke atas, menurut saya udah boleh profit taking Pak. Karena jujur view saya gitu ya, mungkin untuk 2028 onwards, dengan penurunan suku bunga acuan yang saya boleh bilang sedikit terlalu cepat untuk beberapa untuk beberapa central banks, terutama Amerika gitu ya. Saya melihat ada kemungkinan nantinya kekhawatiran inflasi di Amerika itu bisa naik lagi Pak, bisa naik cepat. Nah secara historical kalau misalnya ada reflation yang agak cepat, chance-nya untuk yang tenor panjang koreksi itu jadinya agak besar gitu. Jadi menurut saya kalau 15 tahun ke atas masih boleh di take profit, 10 tahun ke bawah Pak menurut saya bisa di hold atau misal di take profit sebagian gitu ya. Kalau tenor pendek menurut saya chance-nya untuk koreksi masih cukup minim gitu ya. Sementara secara umum yield atau reference rate saya suka bilangnya gitu ya, suku bunga acuan itu trennya mungkin dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan chance untuk turunnya itu masih lebih besar. Jadi mungkin itu Pak dari saya, mudah-mudahan menjawab. Oke, masih sebelum menjawab pertanyaan sebelumnya masih ke tema value investing ya. Bisa jawab, Ko Rifan selaku value investor ya. Dan masih bertahan sampai saat ini. Silakan Ko. Ya, oke. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi saya kalau ditanya, saya suka tergelitik sendiri gitu. Kalau di sosial media ada yang bilang value investing is dead gitu ya. Jadi saya bilang gini, kalau orang bilang value investing is dead, itu ibaratnya orang belum pernah ke Jepang, terus bilang Gunung Fuji itu jelek. Paham nggak maksud saya? Gunung Fuji jelek banget, kamu jangan ke sana, itu jelek banget, ya kan? Kemungkinan besar orang tersebut belum pernah ke sana, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu di sini udah pernah ke Jepang, udah pernah ngelihat Gunung Fuji, ya, bagus atau jelek? Bagus, ya kan? Beautiful, ya, very beautiful. Nah sama teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang value investing is dead, saya yakin 99,9% either orang itu nggak ngerti value investing itu apa, atau emang dia emang dia jelek aja gitu loh orangnya gitu. Jadi bukan masalah value investingnya, tapi masalah orangnya. Jadi bukan masalah keilmuannya, tapi juga orang yang mengendarainya. Ibaratnya gini, saya punya sport car gitu ya, tapi saya nggak tahu gimana ngendarainnya. Percuma saya punya sport car, ya kan?
karena saya nggak ngerti gimana ngendarainnya. Tapi kalau misalkan saya punya skillnya, ya saya akan bisa mengendarainya seperti itu. Nah, jadi kalau in my case, saya cuma jawab gini, kadang di sosial media ada yang nanya, ya kan, value investing is dead, ya. Gimana tanggapan Ko Rifan? Saya screenshot aja, oh iya emang is dead kok, saya dapat Archie 300%. Ya, saya dapat SCMA, ya udah 150%. Portfolio wise tumbuh 50%, iya emang is dead kok, maaf ya. Ya, sombong dengan elegan. Boleh ya Pak ya? Ya. Tahu rek wallet OVO nabung? Rek wallet? Wallet? Borong kali ya? Rek wallet OVO nabung rekening bank di e-wallet OVO. Sama-sama OVO, tapi dengan manfaat tabungan digital. Yuk upgrade OVO-mu ke OVO nabung. Cek aplikasi OVO-mu sekarang. Ya ini jadi maksudnya kadang kita harus sombong dengan elegan gitu kan. Jadi bukan artinya flexing gitu, enggak, saya bukan style seperti itu. Jadi balik lagi teman-teman, jadi kalau misalkan someday ya teman-teman ditanya ya value investing is dead, fundamental is dead gitu ya. Ya balikin gitu ya, tergantung bos drivernya siapa gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih enggak ya, tetap value investing itu ya sesuai cocok-cocokan aja. Ada yang cocok dengan value investing, ada yang nggak cocok ya kan. Jadi sebenarnya kalau buat saya lebih baik kita fokus di satu keilmuan tapi kita praktekkan 100 kali daripada kita coba sana sini tapi kita cuma sekali-sekali gitu loh. Ya jadi bukan masalah value investingnya atau saham konglonya atau sekarang ada juga ya scalping lah segala macam gitu kan. Bukan masalah itunya. Tapi masalah kita konsisten atau enggak gitu loh. Dan saya sudah menjalaninya dari 2008 gitu loh. Ya jadi ya naik turunnya saya paham gitu. Nah jadi saya sih nggak setuju ya kalau misalkan dibilang value investing is dead gitu. Karena ya I'm living sampai dengan saat ini dan masih jauh lebih outperform dibandingkan dengan indeks seperti itu. Kurang lebih itu sih jawabannya. Oke, mungkin tadi sedikit menjawab kos sekalian. Jadi kalau menurut pandangan value investor terhadap saham Konglo itu seperti apa? Dan mungkin sekalian menjawab pertanyaan Ibu juga yang kalau yang sebaliknya saham Unilever juga gimana nih? Udah terus turun nggak? Belum balik-balik, belum ngangkat-ngangkat lagi. Ya. Oke. Nah jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan value, mungkin saya perjelas sedikit ya mengenai value ya. Jadi mungkin banyak orang masih berpikirnya adalah value investing itu adalah cari saham semurah mungkin. Ya, mungkin ini kiblatnya masih kiblatnya Benjamin Graham. Ya, mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, Benjamin Graham ini kan memang alirannya value investing yang lebih ke scuttlebutt ya. Jadi cari yang PE-nya di bawah 10, PBV di bawah 1, berbeda itu gitu kan. Tapi value investing nowadays itu kita nggak bisa pure seperti itu, in my opinion ya. Kenapa? Karena kita harus juga mengcombine dengan yang namanya growth-nya juga. Ya kan, kita harus mengcombine dengan the future of the company itself gitu loh. Ya, saya sharing misalkan kayak waktu tahun 2024 kemarin ya, ketika saya masuk di saham Archie gitu ya. Archie saya beli itu di harga 290 perak. Kalau teman-teman buka di online trading masing-masing, ya coba cek EPS-nya berapa. EPS-nya itu cuma 6 perak teman-teman. Ya, berarti 290 dibagi 6, berarti kurang lebih sekitar 45 kali. Wah mahal dong kalau gitu PE-nya 45 kali, ya kan? Saya bilang, coba kamu geser ke belakang, lihat tahun 2020 berapa profitnya dia, berapa EPS-nya dia. Oh ternyata di 2020 ya profitnya dia 1,7 triliun, EPS-nya 43 kali. 43 rupiah. Artinya kalau saya beli di harga 290 dengan asumsi PE bisa balik ke 43, berarti saya cuma beli di PE 5 kali. Nah balik lagi ya, jadi bukan tergantung keilmuannya tapi tergantung siapa drivernya. Gimana kita ngebaca situasi atau angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan seperti itu. Ya, dan kemudian ya teman-teman bisa cek di online trading masing-masing sekarang berapa gitu loh ya, di 900 gitu. Jadi maksud saya itu dan kalau view-nya terhadap saham Konglo menurut saya ini memang ya nggak bisa dipungkiri ini adalah dua kiblat yang berbeda gitu. Saya nggak menjelekkan atau saya tidak mendisregard gitu ya. Ya memang naik, cuman saham value juga naik kok. Ya kan, tergantung kita nyamannya aja. Kita mau naik mobil yang kecepatannya 80 atau misalkan kita mau naik mobil yang kecepatannya 200 tapi kalau misalkan di depan ada tembok tiba-tiba kita ketabrak, it's your choice gitu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah Ko Rifan invest di saham Konglo? Invest Mbak Putu. Tapi Konglo yang beda. Nah maksudnya gimana? Ya mungkin kalau kita bicara Konglo kan mungkin identik dengan Pak PP, ya kan, Pak Agwan. Tapi kalau saya investnya di
Konglo yang beda. Contohnya nih, Archie, tadi ada yang tahu punyanya siapa? Raja Wali. Raja Wali punyanya Peter Sondak. Konglo bukan? Konglo, ya kan? SCMA punyanya siapa? MTech. MTech Konglo bukan? Ya Konglo, ya kan? Gitu loh. Jadi maksud saya adalah kita jangan terpaku kepada definisi Konglo itself gitu. Maksudnya Konglo juga ada banyak gitu kan. Nah tergantung nih kita lebih pro-nya ke arah mana gitu loh. Jadi tidak bisa dipungkiri memang ada faktor itu ya sekarang. Saya juga ketika misalkan invest juga saya juga lihat gitu. Sekarang ini misalkan nih tim analis saya kebetulan ada hadir juga di sini, misalkan salah satunya Ben gitu ya. Misalkan Ben pitching ke saya gitu kan, Pak ini ada saham bagus. Pertanyaan saya selain valuasinya gimana, kinerja gimana, growth story-nya gimana, saya juga tanya di belakangnya siapa. Nah itu jadi satu faktor juga, cuman bukan jadi yang utama ya teman-teman ya, tapi tetap penting seperti itu. Nah kalau misalkan menjawab pertanyaan Ibu tadi yang mengenai Unilever ya, to be honest, kalau saya short answer-nya berat sih Bu, gitu karena Unilever itu apa ya, dia akan growth kalau dia ada akuisisi dan kita tahu bahwa in the last few years kayaknya, correct me if I'm wrong, kayaknya udah nggak ada akuisisi, itu pertama. Kemudian yang kedua penyakitnya adalah cost untuk mereka punya director, C-level, saya pernah hitung-hitungan, itu gede sekali. Jadi ibaratnya adalah revenue per cost dari Unilever makin tahun, cost per revenue, ya saya balik, cost per revenue dari Unilever itu makin lama makin naik gitu loh. Jadi lebih besar kenaikan costnya instead of revenue-nya gitu. Nah selama itu tidak dipangkas, sulit menurut saya. Dan ada lini bisnisnya Unilever yang sekarang ya dibabat, skincare, ya kan. Mungkin dulu Unilever nomor 1, ya tapi sekarang ada merek-merek lain yang lebih sensasional gitu loh. Jadi ya my subjective opinion berat kayaknya kalau untuk Unilever. Jadi dan nggak terlalu terpengaruh juga dengan kebijakan Pak Menkeu tadi. Mungkin short answer-nya sih seperti itu. Ya. Nah, yang tadi tuh Pak Dimas kan cukup menarik, reksadana balance yang juga ada exposure ke saham, ternyata dalam jangka panjang juga masih bisa, karena ada kombinasinya, tidak se-strict dari reksadana saham, dia bisa lebih fleksibel pindah obligasi sama ini. Nah, berarti kalau kayak yang tadi dimaksud, kalau misalkan tadi kan kalau yang reksadana saham, dia berarti kalau sangat strict juga masuk ke yang likuiditas yang rendah lah, makanya mungkin ke beberapa saham Konglo tidak bisa masuk. Tapi kalau misalkan yang seperti kalau reksadana campuran seperti Sukoarna, mungkin nggak ada beberapa portion gitu bisa masuk ke saham-saham tersebut untuk sedikit booster dari performance gitu Pak Dimas. Oke, jadi mungkin untuk booster kita to be honest sampai sekarang untuk saham-saham yang mungkin saya setuju sih Pak Rifan, definisi saham Konglo itu lumayan luas gitu ya kalau kita mau benar-benar strict letter luck-nya itu, tapi kita tahu ya mungkin saham-saham yang dianggap saham-saham Konglo gitu ya sekarang, to be honest valuasi yang istilahnya kita bisa dengan mudah masuk itu udah lumayan tinggi gitu ya. Jadi jujur sampai sekarang di semua reksadana kita belum ada gitu ya untuk sahamnya ya, untuk sahamnya. Jadi kita lebih cari boosternya itu, dan kenapa mungkin secara historical returnnya bisa lumayan tinggi adalah lebih ke asset allocation gitu ya. Asset allocationnya kita pilih istilahnya view kita di saham lagi cukup bullish gitu ya. Misalnya untuk 2021 atau 2020 pertengahan, kemudian kemarin juga dari akhir tahun 2024 kita lumayan bullish, jadi kita naikkan alokasi di saham, contohnya mungkin seperti itu. Dan tentunya turunannya kalau untuk saham kita lihat pertama dari view sektornya, mana yang kita lihat secara sektornya itu diuntungkan dan masih undervalued, kemudian baru kita turunkan ke single stocks. Nah itu memang alokasinya maksimum nggak terlalu tinggi juga untuk saham, cuma sampai 79%, biasanya untuk reksadana campuran gitu ya. Tapi di sisi lain yang enaknya adalah tadi sih kita mungkin kalau dilihat dari 2017 si SAP ini Sukoarna Investasi Anak Pintar itu lebih banyak outperformnya karena kita nggak kena koreksi. Jadi waktu koreksi kita udah turunin porsi
sahamnya, mungkin cuma sisa 20% gitu ya. Sisanya kita taruh di bonds ataupun kalau misal bondsnya saya juga lagi bearish, kita pindahin ke deposito gitu ya. Jadi to be honest sampai sekarang yang lebih sering kita jadinya outperform itu karena kita nggak kena downturn atau minim lah, minim impactnya dari downturn dibandingkan dengan kita cari booster misalnya setinggi-tingginya. Karena tadi sih to be honest, kalau di fund yang lebih worrying adalah oke, ini udah naik 500% gitu ya, exitnya gimana gitu, begitu mau exit turun lagi jadi cuma untung 50%. Khawatirnya sih seperti itu, makanya pertimbangan kita lebih cari managing the downturn dibandingkan dengan cari upside, kurang lebih sih seperti itu Mbak Putu. Oke, mungkin terakhir ya dari Pak, mohon koreksi kalau salah tadi pertanyaannya terkait dengan saham banking ya Pak. Saham banking tuh kan juga sebetulnya ada yang masih di bawah tapi ada juga yang udah naik. Tadi kalau Rifan udah menjelaskan banyak, mungkin coba kalau dari sisinya fund manager bagaimana mengenai saham banking? Tahu Rek Wallet OVO nabung? Rek Wallet? Wallet? Burung kali ya? Rek Wallet OVO nabung rekening bank di e-wallet OVO. Sama-sama OVO, tapi dengan manfaat tabungan digital. Yuk upgrade OVO ke OVO nabung. Cek aplikasi OVO sekarang. Saya tadi mungkin belum bahas saham banking, tapi jujur sampai sekarang alokasi kita secara sektor Pak itu paling gede di banking. Kita mungkin ini ya overweight dibandingkan dengan indeks banking itu gede ya Pak ya, mungkin sekitar 30-40%, kita overweight lagi dibandingkan dengan itu. Jadi memang view kita terhadap banking itu lebih ke oversold. Kemarin itu jujur sekali Pak, belum lama saya ketemu sama Pak Hendra di rootnya BCA gitu ya. Setelah bahas soal bisnis, pertanyaannya mau tanya soal saham nggak? Enggak Pak, kita paham kok ini cuma kena isu gitu ya, banyak yang nganggap oh ini nanti nggak bisa naik lagi dan lain-lain gitu ya. Tapi kita view-nya terhadap sektor banking adalah memang sekarang ada lumayan banyak terutama dari Himbara yang lagi kena isu soal kitchen sinking gitu ya. Ini sangat normal sekali terjadi di setiap mungkin 4-5 tahun, kita tahu manajemennya lumayan sering ganti gitu ya. Dan kemudian ada tendensi untuk dilakukan pencadangan gitu ya. Kemudian kita tahu lah bisnisnya bank itu memang secara nature mereka akan incur non-performing loan, itu pasti terjadi gitu ya. Tapi kan kita bicara scale-nya sangat besar gitu dan sekarang mereka melakukan kitchen sinking untuk beberapa bank Himbara itu dalam kondisi balance sheet yang jauh lebih sehat dibandingkan dengan 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu sebelumnya mereka melakukan kitchen sinking gitu ya. Dan mungkin secara bisnis ada beberapa yang growth-nya tidak se-stellar 2 sampai 4 tahun lalu gitu ya. Tapi balik lagi ke valuasi, secara PBV dia nggak jauh beda dibandingkan dengan level COVID. Dan tadi ya kalau kita lihat dari sisi movements-nya sudah banyak sekali yang siap-siap masuk ke IISG. Most likely mereka akan masuk ke sektor yang paling gede yaitu banking. Ini yang kita paling tunggu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya view Sukor terhadap banking sector, kita sebenarnya very bullish. Malah mungkin saking bullishnya gitu ya, saya nggak terlalu banyak ngomongin. Nanti kesannya, ini cuma jagoin banking. Sebenarnya masih ada lumayan banyak sektor lain. Tapi kalau ditanya, we are actually very bullish on banking sector. Mungkin kalau saya izin nambahin sedikit poinnya Pak Dimas tadi valid ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara banking ya, mungkin banyak orang mikirnya adalah for big bank only, betul ya? Ya BCA, BRI, BNI, Mandiri gitu kan. Nggak salah, itu nggak salah. Cuman kita juga jangan lupa bahwa kalau kita bicara banking, itu banyak loh ternyata pilihannya. Contoh nih, misalkan bank digital. Teman-teman aware nggak bahwa sekarang bank digital di 2025 itu banyak yang sudah profitable. Instead of, memang hype-nya waktu itu kan 2021 ya, kalau teman-teman buka di chartnya, gila 2021 naiknya gila-gilaan, tapi saat itu posisinya adalah merugi, ya kan. Nah begitu di 2022 juga masih sama, 2023 masih sama, nah 2024 tuh udah mulai ada beberapa yang profit tapi masih tipis-tipis, ya kan. Nah 2025 ini profitnya naik, ya kan. Nah jadi itu mungkin bisa jadi salah satu opsi juga, cuman ya tetap perhatikan ininya ya, posisi masuknya di harga berapanya itu harus diperhatikan gitu. Kayak kalau misalkan kita di advisory kita, itu kita mix. Jadi ada big banks, tapi ada juga
non big banks gitu kan. Ya salah satunya adalah digital banks. Selain digital banks, misalkan kalau kita bicara mengenai bank syariah, itu ternyata nggak kalah seksi juga loh gitu. Terus kemudian kalau teman-teman lihat di bank KBMI 2, bank KBMI 3 ya, bank KBMI 2 atau 1 ya, itu ada juga loh ternyata banks yang growth-nya itu double digit. Nah, jadi kan ini sebenarnya sebuah dinamika yang big banks ini lagi melemah atau lagi melambat, tapi ternyata di luar big banks ya naik gitu labanya. Nah, jadi maksud saya teman-teman juga jangan hanya terkunci kalau ngomong big banks itu ya 4 big banks tadi gitu ya, tapi lihat bank secara keseluruhan juga gitu. Mungkin itu sih sedikit clue-nya Pak Porwin. Sama tadi kalau nggak salah ada pertanyaan yang dividen ya. Iya. Yang dividen Pak Dimas mau jawab yang dividen. Oh ya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya mengenai dividen. Nah, jadi dividen kan hanya 1 kali. Sebenarnya enggak juga, Pak. Karena kalau misalkan kita tahu nih jadwal-jadwal pembagian dividen, itu lumayan tuh. Ada misalkan kalau kita bicara big banks, ya dia biasanya early. Ada yang di Desember atau Januari dia bagi dividen interim. Terus misalkan nanti dia bagi lagi di bulan April. Berarti kan itu at least udah ada 2 bulan tuh, Pak, ya kan? Terus kemudian di bulan Mei, Juni, Juli itu paling banyak lah ya di sana. Tapi ada juga emiten yang bagi lagi dividen itu di September, Oktober gitu. Nah, jadi kan ada emiten yang bagi dividen itu bisa 2 kali dalam 1 tahun kan. Nah, itu Bapak bisa tuh cek historical dia lebih cenderungnya bagi dividen di bulan apa. Nah, itu lumayan tuh kita bisa project, Pak. Oh, dari si A saya bisa dapat 6%. Oh, dari si B saya bisa dapat 5%. Dari si C saya bisa dapat 8%, ya kan? Nah, tinggal kita hitung-hitungan, ya kan? Oh, jadi kita gajian dari dividen tuh bisa lebih dari sebulan sebenarnya, Pak. Gitu. Katakanlah misalkan kita pegang 5 saham ini bagi dividen di bulan yang berbeda-beda, lumayan kan, Pak? Kita dapat at least misalkan 2 bulan sekali, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, udah yang sudah semua. Mungkin udah kurang lebih itu sih Pak mengenai dividen. Oke, sebenarnya kita masih pengennya panjang, tapi sayangnya waktu sudah habis karena kita harus masuk ke sesi yang kedua. Mungkin terakhir nggak bisa pantun nih, karena nggak bisa panjang-panjang. Sektor yang paling oke sampai setahun ke depan, 1 aja dari Pak Dimas apa? Banking. Banking. Koko? Ya sama lah, banking. Oke, tepuk tangan untuk pembicara kita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Untuk sesi pertama kita selesai, nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Terima kasih banyak Mbak Putu. Mohon untuk narasumber dan juga Mbak Putu untuk stay di atas. Kita ada pemberian plakat dulu. Mungkin sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita. Ada Koko Rifan dan juga Mas Dimas. Baik. Koko Rifan boleh mendekat sekali lagi? Foto bersama-sama kita? Oke. Nah, oke. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mbak Putu dan juga para narasumber. Forex and Insight.